Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, di tahun yang baru ini kita bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, di tahun yang baru biasanya kita membuat resolusi ya. Resolusi itu tujuannya adalah karena kita ingin memiliki hidup yang baru, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Di situ ada kisah mengenai Sakeus. Kita akan melihat perikop ini dan kita akan menarik ada 3 kunci ya yang bisa kita pelajari untuk kita bisa memiliki hidup yang baru. Pertama kita akan baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, di ayat ini ada
sebuah kunci yang bisa kita pelajari, yaitu mencari Tuhan. Nah, kalau kita ingin memulai hidup yang baru ya, kunci yang pertama yang harus kita jalani adalah memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Kerinduan di sini bukan sekedar kita ini hanya membaca Alkitab gitu ya, atau berdoa, tapi sekedar lewat, hanya asal membaca, hanya asal berdoa. Tidak seperti itu. Tapi ya, kita harus benar-benar berusaha untuk kita ini sampai bisa bertemu dengan Yesus secara pribadi. Berusaha ya, sampai kita bisa bertemu dengan Yesus. Meskipun pasti ada tantangannya ya, untuk mencari Tuhan itu pasti ada tantangannya. Seperti yang dialami Sakeus, karena keterhalangan fisik ya, dia tuh susah untuk bertemu dengan Yesus. Tapi Sakeus ini tidak menyerah. Dikatakan dia mendahului ya, berlari, mendahului orang banyak. Dia panjat pohon ara untuk dia bisa melihat Yesus. Nah, demikian juga dengan kita. Pasti ada tantangan ya ketika kita ingin mencari Yesus, contohnya rasa malas ya, atau merasa kering, merasa ada perasaan kecewa mungkin dengan Tuhan, membuat kita itu terhalang untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi kita harus lewati itu ya, kita terjang itu untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Usahakan setiap kita baca firman, kita sampai bisa bertemu dengan Tuhan. Begitu juga waktu kita berdoa menyembah Tuhan, waktu kita beribadah, juga waktu kita melayani Tuhan. Mari kita cari Tuhan ya, sampai kita bisa bertemu Dia dengan secara pribadi. Ya. Dan di ayat yang kelima tadi kita sudah baca ya, Yesus menyambut Sakeus. Ketika kita punya kerinduan, Tuhan itu pasti Dia akan menyambut kita. Oleh kasih kemurahannya, belas kasihannya, ya, Dia akan menyambut kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk ke kunci yang kedua, ya, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, kunci yang kedua adalah membuka hati. Membuka hati. Ya, jadi dikatakan Sakeus ini menerima Yesus dengan hati yang sukacita. Membuka hati itu berarti kita mau terima Yesus, mau terima firman-Nya dengan sukacita. Terima firman itu bukan dengan hati yang terpaksa, dengan hati yang bersungut-sungut, kita keraskan hati kita ya, bukan. Tapi kita terima dengan sukacita. Terima dengan sukacita. Ya. Bahkan ya, Sakeus ketika digosipin sama orang-orang ya, dia tidak marah. Itu melambangkan apa? Sakeus ini sudah sampai di tahap dia punya kerendahan hati. Untuk kita bisa buka hati, ingat, kita harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati ini sangat penting supaya apa? Kita bisa terima Yesus, bisa terima firman-Nya dengan sukacita. Ya, kita lanjut yang ketiga ya. Kunci yang ketiga ada di ayat yang ke-8, saya bacakan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang ketiga yaitu memberi buah. Memberi buah. Ya, jadi ketika firman itu datang dalam kehidupan kita, ya, kita mau melakukan firman. Nah, ketika kita melakukan firman, firman itu akan berbuah-buah. Ya. Buah inilah yang dinamakan buah pertobatan. Ya. Ketika kita ditegur oleh firman, kita mau berubah, itulah buah pertobatan. Ya, buah pertobatan. Di sini ya, Sakeus punya kelemahan ya, punya dosa bahwa dia ini
orang yang serakah, kikir, merampas hak orang lain, ya. Dan dia mau berubah. Dia katakan dia mau memberi kepada orang miskin, mengembalikan kepada orang-orang yang dia peras. Nah, dia mau berubah. Inilah yang dikatakan buah pertobatan. Kiranya kalau setiap kali ada firman yang datang dalam kehidupan kita, ya, kita lakukan firman itu. Kita buat komitmen yang sungguh-sungguh, ya, bukan cuman di mulut, tapi kita lakukan firman itu, sehingga firman itu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kita. Ya, dan apa yang dinikmati oleh Sakius? Kita lihat di ayat yang 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan, ya, Sakius menikmati sukacita keselamatan. Bukan hanya bagi dia, dikatakan bagi dia dan seisi rumahnya. Nah, ya, jadi ketika kita melakukan apa yang dilakukan Sakius ini, percayalah bahwa kita akan menikmati berkat-berkat juga, ya. Jadi untuk memulai hidup yang baru, kuncinya adalah 3M. M yang pertama yaitu mencari Tuhan, M yang kedua membuka hati, dan M yang ketiga memberi buah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, mengubahkan kami Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Mari Tuhan, Engkau yang terus pimpin kehidupan kami, bahkan langkah hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri doa kami. Haleluya. Amin.